5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 nih. Kita belajar di tema 8, peristiwa alam. Subtema 2, kemarau, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Cuaca pada musim kemarau itu begitu cerah. Sinar mentari pagi begitu hangat. Lani dan teman-teman berangkat ke sekolah. Sambil berjalan, Lani melihat suasana di sekeliling. Lani melihat pemandangan alam di pagi hari. Lani kagum dengan alam yang dilihatnya. Indah sekali alam ciptaan Tuhan. Lani dan teman-teman tiba di sekolah. Lani kagum dengan alam yang tadi dilihatnya. Lani mengajak Siti membuat tulisan tentang alam. Nah adik-adik, berikut ini tulisan Lani dan Siti. Alamku yang indah. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Awan putih bersih menghiasi langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu beterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Kuhirup napas dalam-dalam, segarnya suasana pagi ini. Ini adalah tulisan Lani dan Siti adik-adik. Coba adik-adik lihat yang Kak Citra lingkari berwarna biru ini ya. Nah ini adalah kalimat pujian. Merdu sekali kicauan burung itu. Adik-adik yang hebat, Lani dan Siti membacakan tulisan mereka. Mereka membacakannya di depan teman-teman mereka. Nah, di sini ya, Lani dan Siti membacakannya di depan teman-teman mereka. Adik-adik, yuk kita baca percakapan antara Lani dan teman-temannya nih adik-adik ya. Ya, yuk kita baca. Wow, bagus sekali tulisan kalian, kata Dayu. Iya Dayu, saat mendengarnya seperti kita melihat langsung alam itu. Ada kalimat pujian di tulisan Lani dan Siti. Betul kan teman-teman? Tanya Edo. Betul, ada beberapa kalimat pujian pada tulisan itu. Tapi kalimat yang mana ya? Tanya Udin. Ayo coba tentukan mana yang termasuk kalimat pujian. Nah tadi yang termasuk dalam kalimat pujian adalah yang ini adik-adik. Merdu sekali kicauan burung itu. Itu adalah kalimat pujian yang ada dalam bacaan atau tulisan Lani dan Siti. Nah adik-adik, sudahkah kamu membaca tulisan Lani dan Siti tadi? Tulisan mereka itu tentang alam di musim kemarau. Mari adik-adik bermain peran tentang tulisan Lani dan Siti. Nah ajaklah temanmu untuk bermain peran. Ada yang berperan menjadi Lani dan ada yang berperan menjadi Siti, sambil membaca tulisan mereka. Adik-adik, saat istirahat tiba, matahari bersinar dengan cerah. Benny dan teman-temannya ini bermain di halaman sekolah. Sambil bermain, Benny menceritakan kegiatannya di rumah. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Benny dan ibu itu menimbang benda yang ada di rumah.
Mereka itu menimbang benda dengan alat ukur tidak baku adik-adik. Nah, mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Benny menggambarkan cara membuatnya di atas pasir. Nah, ini adalah alat timbangan, alat ukur yang tidak baku adik-adik. Ini alat-alat yang saya pakai untuk menimbang benda. Teman-teman dapat membuatnya di rumah loh, kata Benny. Pertama, untuk membuat timbangan tadi adik-adik, ambil sebuah penggaris yang panjang adik-adik ya. Ini penggarisnya. Lalu letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang kanan dan kirinya. Lalu letakkan piring plastik di ujung penggaris kiri dan di ujung penggaris kanan adik-adik. Ambil buku yang akan ditimbang, lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Nah, ambil kelereng untuk mengukur beratnya, lalu taruh di atas piring di ujung kanan. Kalau penggaris ini seimbang, maka berat buku ini sama dengan berat jumlah kelereng yang ada di sisinya adik-adik. Coba adik-adik praktekkan ya. Selain penggaris, bisa juga menggunakan gantungan baju adik-adik. Coba adik-adik ambil gantungan baju yang ada di rumah kalian. Nah, kalian buat seperti ini adik-adik. Pertama, ambil sebuah gantungan baju, lalu gantungkan di tali jemuran. Ambil 2 buah kantong plastik bening nih adik-adik. Lalu kaitkan satu kantong di ujung kanan, lalu yang satunya di ujung kiri gantungan baju. Ambil sendok yang akan ditimbang adik-adik, lalu masukkan nanti ke dalam kantong di ujung kiri dan ambil kelereng untuk mengukur beratnya. Lalu masukkan kelerengnya di kantong ujung kanan. Jadi seperti ini nih adik-adik ya. Nah, amati sampai gantungan baju ini seimbang. Jangan berat sebelah ya adik-adik. Dan hitung banyaknya kelereng. Itulah berat sendok yang ditimbang. Misalnya ini sendok beratnya itu ternyata sama dengan 5 kelereng. Ini seimbang adik-adik, maka berat sendok ini sama dengan 5 kelereng. Nah, Benny menceritakan dengan baik. Benny juga telah menggambar dengan baik. Nah, dapatkah kamu membuatnya di rumah adik-adik? Membuat timbangan alat ukur yang tidak baku. Nah, adik-adik bisa menimbang benda apa saja menggunakan alat ukur tidak baku ini. Nah, kalian bisa menimbang buku, lalu kelereng dan lain-lain. Pertama, Benny itu menimbang dengan penggaris adik-adik. Benny menimbang alat tulis itu dengan kelereng. Jadi patokan hasil timbangannya adalah kelereng. Dan ini adalah hasil timbangannya. Yang pertama, Benny itu menimbang buku tulis. Ternyata berat buku tulis itu sama dengan 5 butir kelereng. Lalu Benny mengukur berat tempat pensil. Nah, tempat pensil itu hasil timbangannya sama dengan 8 butir kelereng. Lalu Benny mengukur lagi, yaitu buku gambar. Buku gambar ini beratnya sama dengan 7 butir kelereng. Nah adik-adik, dari tabel ini benda manakah yang paling berat adik-adik? Nah, benda yang paling berat pastinya yang hasil timbangannya paling banyak adik-adik. Maka di sini benda yang paling berat adalah tempat pensil, karena hasil timbangannya itu membutuhkan 8 butir kelereng. Lalu adik-adik, benda manakah yang paling ringan? Ya, benda yang paling ringan adalah buku tulis. Mengapa buku tulis? Karena hasil timbangannya hanya 5 butir kelereng yang paling kecil. Maka buku tulis itu yang paling ringan. Urutkan benda dari yang paling ringan nih adik-adik. Kalau diurutkan dari benda yang paling ringan, otomatis dari buku tulis dulu, lalu buku gambar dan tempat pensil. Kalau diurutkan dari benda yang paling berat, nah yang paling berat pastinya tempat pensil, buku gambar, lalu buku tulis.
Ayo perhatikan tabel hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaanku? Nah, di sini selanjutnya Benny itu menimbang dengan gantungan baju. Benny menimbang alat dapur dengan buku tulis. Inilah hasil timbangannya. Ya, yang pertama adalah sendok aluminium. Nah, sendok aluminium ketika ditimbang dengan berat buku tulis itu membutuhkan 2 buku tulis. Jadi beratnya 1 sendok aluminium itu sama dengan 2 buku tulis. Lalu gelas plastik juga ditimbang, beratnya itu 1 buku tulis. Piring plastik juga ditimbang dan beratnya 4 buku tulis. Nah, adik-adik, dari tabel ini hasil timbangan Benny, benda manakah yang paling berat adik-adik? Apakah sendok aluminium, gelas plastik, atau piring plastik? Ya, piring plastik. Mengapa kok piring plastik? Karena piring plastik di sini hasil timbangannya adalah 4 buku tulis. Jadi yang paling banyak di antara semua hasil timbangan. Lalu benda manakah nih yang paling ringan adik-adik? Ya, yang paling ringan adalah gelas plastik karena di sini hasil timbangannya hanya 1 buku tulis. Berikutnya, urutkan benda dari yang paling ringan adik-adik. Yang paling ringan berarti gelas plastik, lalu sendok aluminium, dan yang paling berat adalah piring plastik. Adik-adik, coba urutkan benda dari yang paling berat. Nah, yang paling berat berarti dari piring plastik, sendok aluminium, dan gelas plastik. Seperti itu ya adik-adik ya, mudah untuk dipahami. Nah, adik-adik, Benny sudah selesai nih menceritakan kegiatannya. Sekarang Udin juga mau bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau. Udin menyampaikan di depan teman-temannya. Nah, Udin menunjukkan daftar aturan penggunaan air bersih. Nah, daftar aturan di rumahnya adalah sebagai berikut adik-adik. Teman-teman, dengarkan dengan tenang. Inilah aturan di rumahku untuk menghemat air bersih. Nah, ini adalah aturan penggunaan air bersih di rumah Benny. Yang pertama, matikan keran jika sudah selesai digunakan. Yang kedua, siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Yang ketiga, gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. Yang keempat, saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, baru keran air dinyalakan. Adik-adik, tentu kalian harus tahu ya bahwa di musim kemarau itu tidak ada hujan ya, jarang sekali terjadi hujan. Jadi persediaan air di bumi kita itu sedikit. Nah, kita harus menghematnya. Cara menghematnya ya seperti punya aturan punya Benny ini di rumahnya ya dalam penggunaan air bersih. Misalnya mematikan keran jika sudah selesai digunakan, lalu menggunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalanan yang berdebu ya, dan lain sebagainya. Mari adik-adik kita menghemat air yang ada di sekitar kita. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.